warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Baik, Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Ya, bagus. Sebelum kita mulai belajar, silakan ketua kelas pimpin doanya. Silakan Denis. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, seperti biasa, sebelum kita belajar, kita biasakan selalu membaca Al-Quran. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, masih semangat belajar? Nah, sekarang kita tepuk semangat. Semangat. Ya. Nah, pelajaran kita hari ini adalah melanjutkan pelajaran minggu lalu. Siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Tentang apa pelajaran kita? Angkat tangan. Membaca? Iya, bagus. Tentang membaca surat At-Tin. Siapa yang masih ingat At-Tin itu artinya apa? Angkat tangan. Iya, apa artinya? Bagus. Arti At-Tin itu adalah buah tin. Ada berapa surat At-Tin itu ayatnya semua? Iya, Agung silahkan. 8 ayat. Surat At-Tin itu diturunkan di kota apa? Siapa yang masih ingat? Ya, ini di kota Mekah. Nah, jadi pelajaran kita minggu lalu adalah membaca surat At-Tin. Minggu sekarang pelajaran kita adalah tentang makna surat At-Tin. Kenapa kita harus mengetahui makna surat At-Tin? Siapa yang tahu? Kenapa kita harus mengetahui makna surat At-Tin? Nah, karena setelah kita baca tentu ada pesan yang disampaikan di dalam ayat tersebut. Nah, dengan kita tahu pesannya ayat itu, maka kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian kompetensi dasar dari pelajaran kita hari ini adalah silahkan dibaca Rahmat. Ya, kompetensi dasar yang pertama. Menguraikan arti surat At-Tin dengan benar. Ya, kompetensi dasarnya yang pertama menguraikan arti surat At-Tin dengan benar. Nah, kita hari ini adalah silahkan dibaca Aulia. Setelah mengamati PowerPoint dan penjelasan dulu, peserta didik dapat menguraikan arti Quran surat At-Tin dengan benar. Iya. Nah, kemudian kegiatan pembelajaran kita hari ini adalah dengan melakukan kegiatan diskusi kelompok. Nanti anak-anak ibu akan dibagi dalam 2 kelompok. Nah, masing-masing kelompok akan mendiskusikan makna surat At-Tin. Nah, setelah itu perwakilan kelompok dipersilahkan nanti mempresentasikan ke depan hasil diskusinya. Nah, di akhir pembelajaran nanti, Ibu akan mengadakan evaluasi.
mengetahui sejauh mana pemahaman Ananda Ibu semua tentang makna surat At-Tin. Paham? Paham. Siapa yang bisa membaca? Denny silahkan baca. Surat At-Tin, menghadap ke depan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin. Allahul azim. Silakan perhatikan ke depan. Siapa yang bisa membaca? Ini apa? Terjemahan surat At-Tin. Nah, siapa yang bisa membaca terjemahan ayat pertama? Tunjuk tangan. Siapa yang bisa membaca? Rahmat silahkan. Ayat yang pertama. Demi buah tin dan buah zaitun. Ya, demi buah tin dan buah zaitun. Nah, terjemahan ayat kedua, silakan Kori. Demi gunung Sinai. Demi gunung Sinai. Dan terjemahan ayat yang ketiga, silakan Denis. Dan demi negeri Mekah yang aman. Ya, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Nah, ini adalah kandungan surat At-Tin. Siapa yang bisa membaca kandungan yang pertama? Tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Silakan. Allah melalui surat At-Tin bersumpah dengan menyebut nama ciptaannya. Ya, kemudian lanjut yang kedua. Silahkan baca. Ana. Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Ya, bagus. Nah, sekarang silahkan anak-anak ibu simak video pembelajaran tentang makna surat At-Tin. Nah, perhatikan baik-baik apa makna yang terkandung di dalam surat At-Tin yang ada dalam video pembelajaran yang ibu tayangkan nanti. Paham? Setelah kemarin kita belajar membaca surat At-Tin, pada pertemuan hari ini kita akan belajar kandungan dari surat At-Tin. Pada ayat yang pertama, Wat-tini waz-zaitun. Tin adalah buah yang enak dan Sinai terletak di semenanjung Sinai. Gunung ini juga dikenal dengan nama Jabal Musa atau Gunung Nabi Musa karena di tempat ini Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi Rasul. Pada malam Mi'raj, Rasul makan beliau pada kesucian tempat tersebut. Kemudian pada ayat yang ketiga, wa hadzal baladil amin. Kota yang aman adalah kota Mekah. Kota ini disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang kota Mekah juga disebut sebagai Ummul Qura dan tanah yang aman. Kota ini banyak menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Anggota tubuh manusia serasi dan seimbang. Setelah anak-anak ibu perhatikan tadi video pembelajaran kita tentang makna surat At-Tin, tentu sudah mengetahui tentang makna yang terkandung dalam surat At-Tin. Nah, tugas kita sekarang adalah kamu diskusikan kembali di masing-masing kelompok tentang makna surat At-Tin tadi. Nah, kelompok 1 akan mendiskusikan makna surat At-Tin ayat 1 sampai ayat 4. Nah, kelompok 2 melanjutkan dari ayat 5 sampai ayat 8. Nah, ini materi diskusinya di LKPD. Ibu bagi 1 per kelompok. Silahkan dikerjakan. Masing-masing kelompok berdiskusi, bekerja sama, karena ibu akan menilai kerjasama Ananda dalam berdiskusi dalam kelompok. Dituliskan
ayat 1. Ditulis maknanya itu. Diskusikan dengan teman. Ayat 1, ayat 2. Ayat 2, ayo apa? Kandungan ayatnya. Kelompok 2. Lanjutkan. Tepuk semangat. Setelah kamu selesai berdiskusi tadi, silahkan masing-masing kelompok perwakilannya mempresentasikan hasil diskusinya di hadapan teman-temannya. Dimulai terlebih dahulu dari kelompok 1. Silakan ketua kelompok 1 presentasikan hasil diskusinya, dan kelompok 2 nanti boleh menanggapi, bertanya atau melengkapi hasil diskusi dari kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kandungan ayat 1 adalah tin adalah buah yang tumbuh di Timur Tengah. Rasa enak dan manis serta banyak mengandung untuk kesehatan manusia. Di antaranya adalah membersihkan ginjal dan memperlonggar hati dan limpa. Sebelumnya kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ada tanggapan dari kelompok 2? Siapa yang bisa di antara anak-anak ibu menyampaikan kesimpulan dari pelajaran kita hari ini? Angkat tangan. Saya, Bu. Ya, silakan Ana. Dalam surat At-Tin, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah sebanyak 3 kali, yaitu pertama demi buah tin dan buah zaitun, kedua demi gunung Sinai, ketiga demi kota yang amat ini, Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan sempurna, memiliki akal, pikiran dan nafsu. Ya, beri tepuk tangan kepada Ana. Kesimpulan tentang surat At-Tin, bahwa surat At-Tin Allah telah bersumpah melalui yang pertama dengan menyebut nama buah tin, yang kedua dengan menyebut nama buah zaitun, yang ketiga Allah bersumpah dengan menggunakan gunung Tur Sinai, yang keempat Allah bersumpah dengan nama kota Mekah. Sekarang ibu ingin mengadakan evaluasi, mengetahui pemahaman anak-anak ibu semua tentang makna dari surat At-Tin. Nah, ini ada soal, silahkan kamu jawab masing-masing sendiri-sendiri. Nah, dikerjakan dalam waktu 5 menit. Sudah selesai? Sudah, ayo dikumpul. Jangan lupa diberi nama. Uraikanlah kandungan dari surat At-Tin. Nah, siapa yang bisa menjawab? Denis, nah baca. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami mengembalikannya ke tempat yang serendah-rendahnya.
Nah, betul jawabannya itu? Betul. Untuk pelajaran kita hari ini, kita cukupkan. Dan untuk pertemuan kita minggu depan, kita akan menghafal surat At-Tin. Nah, masing-masing kamu silakan di rumah dihafal bacaan surat At-Tin ayat 1 sampai ayat 8. Ada di antara anak-anak ibu yang mau bertanya? Ada pertanyaan? Nah, tidak. Bagaimana tanggapannya tentang pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan? Ya. Semoga pembelajaran kita tetap terus Ananda bersemangat dalam setiap kali pertemuan kita. Nah, pembelajaran kita hari ini Ibu tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.